kepikiran nggak sih, apa sebetulnya peran akal budi kita dalam iman? Apa kita harus gitu ya, mematikan logika buat bisa percaya? Kita akan bedah bareng-bareng pertanyaan krusial ini. Dan kita bakal temukan kenapa dalam teologi biblika, justru dengan menundukkan akal di bawah firman, kita bisa dapat pemahaman yang sejati. Jadi intinya semuanya itu mengerucut ke satu pertanyaan super penting. Gimana sih cara yang benar untuk berpikir tentang Tuhan? Jawaban kamu buat pertanyaan ini itu bisa nentuin seluruh arah perjalanan imanmu loh. Apa kita cuma terima informasi gitu aja secara pasif? Atau ada peran aktif yang harus dimainkan oleh pikiran kita? Ternyata nih, ada dua pendekatan yang beda banget. Di satu sisi, ada yang namanya pikiran pasif. Iman yang ya udah terima aja tanpa nanya-nanya lagi. Tapi Alkitab justru ngajak kita punya pikiran aktif, yang dalam bahasa Yunani itu keren banget namanya, pistis. Iman sejati atau pistis ini bukan berarti kita berhenti mikir, tapi justru awal dari penyelidikan yang mendalam terhadap kebenaran yang udah diwahyukan. Oke, jadi biar makin jelas ya, iman yang alkitabiah itu aktif, bukan pasif. Tujuannya adalah membangun teologi di mana akal kita dikuasai oleh firman, bukan malah sebaliknya. Kita ini dipanggil untuk pakai akal budi kita, api, dengan menundukkannya di bawah otoritas kitab suci. Tapi, hati-hati, begitu kita mulai pakai akal, kita langsung ketemu persimpangan yang bahaya banget. Ada jebakan besar yang namanya rasionalisme. Yuk kita lihat dua jalur yang sangat berbeda yang bisa diambil oleh pikiran kita. Coba deh lihat diagram ini. Kelihatan jelas banget kan bedanya? Di jalur A, kita jadiin akal kita sebagai hakim mutlak atas Alkitab. Ini nih yang melahirkan rasionalisme. Dan menurut pandangan ini, ujung-ujungnya ya kesesatan. Sebaliknya, lihat jalur B. Akal kita dipimpin sama Roh Kudus, yang lewat pencerahannya nuntun kita ke kebenaran Alkitab. Titik awalnya sama-sama baca Alkitab loh, tapi tujuannya bisa beda 180 derajat. Terus apa sih inti dari rasionalisme itu? Simpelnya gini, akal kita yang harusnya cuma jadi alat, malah diangkat jadi standar kebenaran paling tinggi. Akal jadi pusat segalanya, dan akhirnya menolak otoritas Roh Kudus. Akibatnya apa? Doktrin itu bukan lagi digali dari Alkitab, tapi diciptakan oleh konstruksi pikiran manusia sendiri. Dan ternyata, sejarah teologi itu penuh loh dengan contoh-contoh di mana para pemikir hebat, menurut pandangan ini ya, malah salah jalan. Mari kita lihat beberapa di antaranya, biar bisa jadi pelajaran berharga buat kita. Kita mulai dari Pierre Bayle. Nah, kesalahan dia menurut sumber ini adalah mencoba mengukur kehidupan rohani yang disebut Zoe dengan standar kehidupan alamiah atau bios. Bayle ini intinya bilang, kalau Alkitab nggak masuk akal secara alamiah, ya berarti Alkitabnya yang salah. Ini kayak usaha buat bangun jembatan di atas jurang yang, menurut Alkitab, cuma bisa diseberangi dengan campur tangan Tuhan. Terus ada Baruch Spinoza. Nah, pemikiran dia ini antroposentris banget, alias manusia jadi pusat segalanya. Menurut argumen ini, pemikiran itu bikin dia sampai pada kesimpulan yang radikal. Kebenaran adalah apa yang terasa nyaman dan menyenangkan buat manusia. Wah, ini bahaya. Ini mengubah kebenaran dari standar objektif dari Tuhan jadi sekedar selera pribadi masing-masing orang. Benar-benar pergeseran total dari pandangan Alkitab. Lanjut, ada John Tillotson. Dia ini nuntut setiap ajaran rohani harus bisa dibuktiin pakai mujizat fisik biar sah. Dia menempatkan bukti fisik jauh lebih tinggi dari kebenaran rohani. Padahal pandangan Alkitab justru sebaliknya. Mujizat terbesar itu adalah regenerasi, yaitu hati baru yang Tuhan kasih ke orang berdosa. Kedaulatan Tuhan itu jauh melampaui tuntutan-tuntutan fisik kita. John Locke, dia memperkenalkan konsep yang namanya jaminan internal. Menurut sumber ini tuh kayak kuda Troya. Locke mencoba menggabungkan wahyu Tuhan dengan validasi dari pikiran manusia. Jadinya, keyakinan subjektif kita dianggap sebagai partner yang setara dengan Alkitab. Padahal, wahyu Tuhan itu berdiri kokoh tanpa perlu validasi dari pikiran kita yang terbatas ini kan? Dan yang terakhir, kita lihat Edward Stillingfleet. Kesalahannya menurut sumber ini adalah dia menolak konsep imago Dei, gagasan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dengan menolak cerminan Tuhan dalam ciptaan, dia mengubah doktrin Tritunggal yang agung jadi sekedar konsep filosofis yang abstrak. Dia jadinya lebih ngandelin filsafat daripada benar-benar ngegali apa kata Alkitab itu sendiri, atau yang kita kenal sebagai eksegesis. Setelah lihat semua contoh tadi, pasti kita jadi nanya, sebenarnya akar masalah dari semua kesalahan ini apa sih? Kenapa akal budi manusia kok gampang banget kesasar? Alkitab memberikan vonisnya sendiri, dalam bahasa aslinya, dari Roma pasal 3 ayat 11, uk estin ho sunion, uk estin ho exeton ton theon.
Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Inilah yang dikenal sebagai konsep kerusakan total atau total depravity. Ini bukan berarti kita jadi nggak bisa mikir sama sekali loh ya. Akal kita masih berfungsi kok buat urusan duniawi. Tapi secara rohani, akal kita dianggap mati. Dan coba bayangin, menggunakan alat yang rusak secara rohani untuk mengukur Tuhan yang Maha Kudus, itu mustahil. Oke, kalau akal kita cacat, terus gimana dong caranya kita bisa kenal Tuhan? Apa semuanya sia-sia dong? Eits, tunggu dulu. Tentu enggak. Ada sebuah jalan yang benar, yang disebut lingkaran wahyu. Nah, biar paham konteksnya, seru juga nih kalau kita lihat sebentar gimana definisi teologi itu berkembang. Mulai dari Plato yang lihatnya sebagai ilmu filosofis, terus Philo yang lebih fungsional, Athanasius membawanya ke ranah hubungan personal, sampai Agustinus yang merangkum semuanya jadi komprehensif. Apa yang kita lihat di sini? Ada sebuah perjalanan menuju pemahaman yang makin dalam tentang siapa Tuhan itu. Dan inilah solusi yang ditawarkan, lingkaran wahyu. Kuncinya itu ada di siapa yang mulai duluan. Coba perhatikan, lingkaran ini dimulai dari Allah sebagai subjek. Dialah yang aktif. Dia berinisiatif mewahyukan dirinya lewat firman. Firman ini kemudian diaktifin oleh Roh Kudus di dalam roh kita. Nah, baru di tahap akhir, akal kita berperan untuk merespons dalam ketundukan. Jadi kita ini bukan penemu Tuhan, kita adalah perespons Tuhan yang udah lebih dulu menyatakan dirinya. Oke, teorinya udah dapet nih. Terus prakteknya gimana dong? Apa yang harus jadi pegangan buat kita semua sebagai orang-orang yang berpikir? Ini dia manifestonya, menjadi pemikir yang berlutut. Ada sebuah kutipan penting di sini. Kita harus menjadi pemikir, tetapi pemikir yang akal budinya ditaklukkan di bawah otoritas firman Tuhan yang tertulis. Wah, ini inti dari segalanya. Manifesto ini berdiri di atas 3 pilar. Pertama, akal kita harus dikuduskan. Maksudnya, dibersihkan dari kesombongan intelektual yang suka merasa paling tahu. Kedua, ia harus dipimpin Roh Kudus. Kita harus sadar kalau tanpa pencerahan dari Tuhan, kita nggak bakal ngerti kebenaran rohani. Dan yang paling penting, ketiga, ia harus tunduk mutlak. Ini artinya, kita memposisikan Alkitab bukan sebagai objek untuk kita kritik, tapi sebagai hakim yang menilai setiap pemikiran kita. Nah, sebagai penutup, pertanyaannya buat kita semua untuk direnungkan adalah ini. Apakah akal Anda sedang duduk di atas tahta, bertindak sebagai raja dan hakim atas kebenaran? Atau apakah akal Anda sedang berlutut, tunduk di bawah otoritas firman Tuhan?